Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya hidup kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Bahkan kita percaya oleh firman Tuhan ada kuasa yang menyertai kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu dengan menaikkan segala puji syukur atas begitu besar rahmat anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga kami membutuhkan tuntunan-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu dan juga urapi kami, sehingga kami bisa menangkap pesan firman-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Matius 8 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jemaat dikasih Tuhan, kisahnya menarik sekali. Ada seorang perwira, dia ini ketemu dengan Tuhan Yesus dan dia berkata bahwa hamba dari perwira ini sedang sakit. Dan perwira ini berharap bahwa Yesus menyembuhkan hambanya. Dan Yesus berkata, "Baik, aku akan ke rumahmu." Tapi perwira itu berkata, tidak perlu, dia merasa tidak layak untuk menerima Yesus di rumahnya. Cukup katakan sepatah kata saja. Wah, ini iman yang luar biasa. Katakan sepatah kata saja, maka akan terjadi. Ya, seperti aku ini seorang bawahan tapi juga punya bawahan. Kalau aku menyuruh salah satu prajurit datang, maka dia datang, pergi maka dia pergi. Nah, dia sampaikan itu kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa itu iman yang luar biasa. Ya, jadi tidak perlu Yesus datang jauh-jauh ke rumahnya. Katakan saja. Karena perkataan Tuhan itu adalah kebenaran. Perkataan Tuhan Yesus itu berkuasa. Karena itulah perwira itu yakin dan percaya. Kalau Yesus mengatakan kepadanya tentang hambanya itu sembuh, maka pasti sembuh. Itu iman yang luar biasa. Dan betul, akhirnya dikatakan firman Tuhan, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Karena apa? Perwira ini percaya bahwa Yesus bisa dan Yesus berkenan menyembuhkan. Asal kau katakan saja sepatah kata, maka terjadi. Itu iman yang luar biasa. Jadi kalau kita mempercayai apa kata firman Tuhan, sesungguhnya kita pun akan mengalami kuasa firman Tuhan. Tetapi seringkali yang terjadi dalam kehidupan, ya, ada yang namanya khawatir, ada yang namanya ketakutan, ada yang namanya keraguan. Nah, ini yang berbahaya. Coba kita lihat Ayub 3 ayat 25 dan 26. Saya bacakan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Nah, ini loh. Jadi kalau ada yang namanya hal-hal yang membuat kita takut atau khawatir atau cemas, justru itulah yang seringkali terjadi. Hati-hati. Ya, dalam ketakutan dan kekhawatiran kita, sesungguhnya di situ juga ada percaya. Percaya apa? Tanpa disadari kita mempercayai apa yang kita takutkan itu. Kita mempercayai yang kita khawatirkan itu. Ya toh? Ya, kalau kita nggak percaya yang kita khawatirkan, kita nggak akan khawatir. Contoh misalnya nih, kita mau berangkat, waduh cuacanya ini gelap sekali. Nah, lalu apa? Waduh nanti mesti hujan, saya nggak punya jas hujan. Misalnya akhirnya timbul pikiran,
wah kalau saya nekat berangkat nanti saya pasti kehujanan. Ya sudah, itu namanya engkau mempercayai bahwa engkau akan kehujanan. Tetapi coba diubah cara berpikirnya. Aku percaya dalam nama Yesus aku masih bisa berangkat dan tidak kehujanan. Nah, kalau tidak ada kebimbangan itulah iman. Tetapi kalau masih ada goncangan, keraguan, kekhawatiran, itu sesungguhnya iman negatif. Saya boleh katakan iman yang pertama, iman yang positif, artinya mempercayai apa yang dikatakan Tuhan, mempercayai hal-hal yang baik. Sementara yang kedua iman negatif, atau sebaliknya dikatakan ketidakpercayaan. Nah, ini pun sesungguhnya juga mempercayai, tetapi sisi yang negatif. Engkau kayak gimana ya? Jangan-jangan begini ya. Nah, itulah keraguan, itulah ketidakpercayaan. Nah, itu yang berbahaya. Dikatakan karena yang kutakutkan. Nah, ini ada satu ketakutan di sana. Itulah yang menimpa aku loh. Karena engkau menakutkan atau mengkhawatirkan sesuatu, justru hal yang kau takutkan dan khawatirkan itu justru seringkali yang menimpa engkau, yang terjadi. Nah, itulah yang kita sering alami dalam kehidupan. Kalau kita sudah berdoa, percayakan semua kepada Tuhan. Yakinlah apa yang dikatakan Tuhan. Jadi jangan engkau lagi mengkhawatirkan. Apalagi engkau tidak percaya. Tanpa disadari ketika kita khawatir, ketika kita takut, sesungguhnya kita kurang percaya. Ayo, kalau kita mendoakan orang yang kita kasih, aduh dia di tempat yang jauh, bagaimana kondisinya ya, aku nggak tahu keadaannya. Kalau engkau sudah berdoa, serahkan kepada Tuhan, nggak perlu takut lagi. Kalau engkau tetap takut, berarti engkau tidak percaya. Dan hati-hati, yang ditakutkan seringkali itu yang akan terjadi. Yang engkau percaya itu juga terjadi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, engkau lebih percaya kepada Tuhan atau engkau takut karena melihat keadaan yang mungkin terjadi? Saya katakan mungkin, belum tentu terjadi. Tetapi kalau engkau begitu terus mempercayai yang mungkin terjadi itu, maka akhirnya terjadi juga. Maka dikatakan yang ditakutkan itu yang terjadi, yang dicemaskan itu yang mendatangi, ya. Sehingga apa yang terjadi hidupnya tidak ada ketenangan, yang ada terus kecemasan, yang ada terus bahkan tidak bisa beristirahat, tidak ada kedamaian, adanya kegelisahan. Jemaat dikasih Tuhan, ayo belajar percaya dengan utuh seperti perwira ini. Dia percaya Yesus sembuhkan hambanya, dia percaya bahwa dengan sepatah kata saja, satu firman saja diucapkan Tuhan, maka itu terjadi. Dan akhirnya Yesus berkata, jadi kepadamu seperti yang kau percaya. Ya, kalau kita mempercayai bahwa yang baik yang terjadi, maka tidak ada ketakutan dan khawatir lagi. Tetapi kalau kita mengkhawatirkan, sebaliknya justru yang kita khawatirkan itu yang kita percayai. Hati-hati, jadi seperti yang kau percayai. Kau percaya yang baik atau yang buruk? Kembali kepada kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Seringkali kami dihadapkan dalam situasi dan kondisi yang membuat kami takut dan khawatir. Tapi hari ini firman-Mu dengan jelas menyatakan, jadi kepadamu seperti yang kau percayai. Kami mau mempercayai Engkau. Kami mempercayai kata firman-Mu Tuhan, lebih daripada apa yang kami takutkan dan khawatirkan. Kami taruh segala kekhawatiran, kami taruh segala ketakutan kami di hadapan-Mu, dan kami mau terima damai sejahtera. Kami terima Tuhan janji-Mu, firman-Mu, perkataan-Mu, dan kami percayai itu. Maka kami percaya bahwa apa yang kami iman dan percayai itu boleh terjadi atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera, berkat dan kemurahan Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.